Namaku Iyo. Cerita ini aku alami beberapa tahun yang lalu. Tepatnya setelah aku lulus kuliah, dimana ketika itu waktuku cukup luang. Salah satu hobi yang ketika kuliah sudah jarang kulakukan adalah hiking dan camping. Ketika aku duduk di bangku SMA, aku ikut pecinta alam. Sehingga sebulan sekali kan aku hiking dan camping di gunung bersama teman-temanku. Sampai akhirnya ketika waktuku sudah luang, tak ada salahnya aku untuk menikmati hobiku ini lagi. Ya, menikmati keindahan alam, penghilang stres, sambil menunggu panggilan kerjaan yang belum juga datang. Aku pergi camping bersama kedua temanku yang saat itu satu ekstrakurikuler zaman SMA dulu. Kami pun memilih salah satu gunung yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota Bandung ini. Masih di sekitaran Bandung. Singkat cerita, kami sampai di gunung itu. Kami langsung melakukan pengecekan barang, lalu kami pun mulai mendaki sekitar jam 2 siang. Jarak tempuh ke atas kurang lebih 4 jam. Jadi perkiraan kami sekitar jam 6 sore kami sudah sampai. Total yang berangkat ke sana ada 4 orang termasuk aku. Medan yang kami lalui cukup menanjak. Tapi kami tidak terlalu banyak istirahat, karena ingin cepat sampai di tempat kami akan mendirikan tenda. Alhasil, kami sampai lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Sampai di lokasi, kami melihat tidak ada yang camping hari itu. Aneh, biasanya banyak yang camping, tapi hari itu sepertinya hanya kami saja yang mendirikan tenda di sana. Ketika sedang mencari posisi di mana kami akan mendirikan tenda, mataku tertuju pada pintu air. Iya, di sekitar sana ada satu pintu air dekat sungai. Aku pun menyarankan untuk mendirikan tenda tepat di samping pintu itu, karena ada air yang mengalir dan sungai. Jadi kupikir akan lebih dekat mencari sumber air. Akhirnya tak jauh dari pintu air itu kami mendirikan tenda. Waktu pun berlalu dan malam pun tiba. Api unggun sudah menyala, membuat suasana tidak terlalu gelap. Sepi sekali, senyap. Melihat ke sekitar, cukup gelap. Remang-remang cahaya api unggun menerangi ke sekitar, dan sejauh mata memandang tidak ada siapa-siapa kecuali kami. Dirasa sudah cukup malam, kami pun masuk ke tenda.
termasuk aku, yang ketika itu entah kenapa sulit sekali rasanya untuk tidur. Tak lama, lewat jam 12 malam, kulihat teman-temanku sudah terlelap semua. Sedangkan aku masih belum bisa tidur. Aku pun keluar dari tenda. Karena api unggun sudah mulai mengecil, aku kembali menyalakannya lagi. Ketika itu samar ku dengar ada suara langkah dari sisi yang lain. Seperti langkah kaki sepatu yang menginjak rerumputan kering. Mungkin pendaki lain yang sedang turun atau akan naik. Namun lama-lama ku rasakan langkahnya ku berbeda ya. Langkahnya seperti sebuah langkah yang sangat besar, bahkan menghentak hingga aku bisa merasakan getarannya. Aku coba lihat ke sekitar. Tidak ada yang aneh. Suara langkah kaki itu seakan terhenti seketika. Tiba-tiba, suara gemuruh angin membuat ranting-ranting dan daun-daun bergesekan di pohon-pohon besar yang tinggi itu. Ditambah suara air mengalir dekat pintu air. Suara apa ya tadi? Aneh. Aku coba pasang telingaku lagi. Kali ini aku mendengar suara gemericik air. Iya, aku dengar suara gemericik air seperti ada yang sedang berada di dekat sungai itu, sedang memainkan air sungai. Kontan, aku tengok ke arah sungai yang tidak jauh dari tendaku itu. Dan siapa itu? Dari seberang sungai, kulihat ada yang berdiri. Iya, ada seseorang yang berdiri. Terlihat bahu, kepala, hingga lengannya yang dari kejauhan sih seperti manusia, tapi kok tinggi banget ya? Iya, ukurannya tak lazim, tidak seperti orang dewasa pada umumnya. Mungkin bisa dibilang semakin kulihat, sosok itu terasa semakin membesar dan meninggi. Tingginya bahkan 4 kali lipat dari yang kulihat sebelumnya. Badannya yang terus meninggi membuat tangannya pun terlihat semakin memanjang. Kini bisa kulihat 2 bola mata yang putih menyala melihat ke arahku.
Sosok itu mulai melangkah dan langkah kakinya persis seperti yang kudengar sebelumnya. Sangat berat dan membuat daerah sekitarku itu bergetar. Dan ketika dia melangkah mendekatiku, astaga, makhluk apa itu? Kini semakin jelas terlihat olehku. Sosok yang sangat tinggi, kulitnya putih bersisik, hidungnya lebar, lidahnya menjulur, dan wajahnya sangat mengerikan. Aku berdoa untuk menghalau makhluk itu, tapi mulutku seakan membeku. Tak bisa kugerakkan. Aku hanya diam melihat sosok itu semakin mendekatiku. Terdengar juga suara geraman yang membuat pohon-pohon di sekitarku bergemuruh seperti terkena angin. Dan tiba-tiba saja dia mengangkat kakinya dan terlihat sangat besar, melangkah ke arahku dan kini tepat berada di atasku dan aku tak sadarkan diri seketika itu. Ketika ku sadar, hari sudah pagi. Ketika ku terbangun, teman-temanku sudah berada di sekitarku. Katanya semalam aku tidur di sisi sungai. Ketika mereka bertanya kenapa, aku tidak langsung menceritakan apa yang kualami. Namun yang jelas, ini pengalaman yang menakutkan bagiku. Aku tidak tahu apakah mungkin ada larangan tidak boleh berkemah di tepi air itu. Dan memang ketika itu kami buru-buru mendirikan tenda tanpa minta izin terlebih dahulu pada sekitar, dalam artian yang tidak terlihat itu. Mungkin sosok itu penunggu di sana yang marah ketika kita semena-mena berada di tempat itu.